I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengelolaan citra destinasi pariwisata. Baiklah, langsung saja. Judulnya adalah PIB atau Positioning, Image, dan Branding Destinasi Pariwisata. Mungkin kata-kata ini atau judul ini sudah tidak asing bagi sebagian orang, tapi juga mungkin asing bagi sebagian orang lagi. Jadi di sini izinkan saya membahas sedikit mengenai PIB atau Positioning, Image, dan Branding Destinasi Pariwisata ini. Langsung saja, pengertian dari PIB atau Positioning, Image, dan Branding adalah suatu strategi pemasaran yang digunakan untuk memposisikan destinasi pariwisata di benak wisatawan. Selain itu, PIB juga berfungsi untuk meningkatkan citra dan menumbuhkan brand awareness dari destinasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai positioning. Positioning adalah proses penentuan posisi atau tempat destinasi pariwisata di benak wisatawan. Di sini, pengelola destinasi wisata dituntut agar lebih kompetitif dalam menentukan nilai jual sehingga produk yang ditawarkan dapat lebih berharga dibanding produk kompetitor yang lainnya. Nah, pasti kita juga sedikit bertanya-tanya gimana cara untuk menentukan nilai jual sehingga produk yang kita tawarkan lebih berharga dibanding produk yang lainnya. Jadi caranya adalah kita harus mengidentifikasi keunikan dan kelebihan dari destinasi tersebut lalu membandingkannya dengan destinasi lain yang sejenis. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh positioning yang lumayan baik atau sudah cukup baik. Contohnya adalah Raja Ampat dan Wakatobi. Raja Ampat dan Wakatobi tentu saja sudah memiliki posisi atau tempat dalam benak kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Lalu kita beralih ke image. Image atau citra adalah persepsi atau gambaran yang terbentuk di benak wisatawan tentang destinasi pariwisata. Nah, citra atau image ini dibentuk melalui promosi dan pengalaman wisatawan yang telah berkunjung ke destinasi tersebut. Contohnya, jika ada wisatawan yang melakukan perjalanan ke satu destinasi, misalkan Danau Toba, dan mereka mengabadikan momen-momen mereka di Danau Toba tersebut, lalu menguploadnya ke media sosial. Itu sudah termasuk promosi dan pengalaman yang akan membuat wisatawan asing tertarik dan datang berkunjung ke Danau Toba. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan image destinasi pariwisata tersebut? Nah, caranya adalah destinasi tersebut harus mampu menjaga kebersihan dan keramahan warga setempat. Lalu melakukan promosi yang menarik dan informatif yang membuat wisatawan tertarik. Lalu membuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti contohnya dengan travel agent atau dengan pihak maskapai atau dengan yang lainnya, karena itu dapat membantu meningkatkan image dari destinasi tersebut. Lalu kita beralih ke yang terakhir adalah branding. Branding adalah proses pembentukan identitas atau merek dari destinasi pariwisata. Salah satu strategi dalam memasarkan pariwisata daerah dengan logo dan tagline yang dibuat berdasarkan potensi yang ada. Itu merupakan contoh dari branding. Dan merek yang kuat dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh, salah satu contoh dari branding atau merek yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Explore Makassar, Friendly Lombok, dan Colorful Medan, dan masih ada beberapa lagi. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat branding ini menjadi merek yang kuat yang dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan wisatawan? Caranya adalah dengan
bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, contohnya seperti travel agent dan pihak maskapai penerbangan atau yang lainnya. Lalu, harus mampu menjaga kualitas pelayanan dan fasilitas yang ada agar wisatawan merasa puas dan ingin kembali lagi ke tempat wisata tersebut. Nah, tentu saja dalam melaksanakan PIB ini pasti selalu ada tantangan. Dan contoh tantangannya adalah persaingan dengan destinasi lain yang memiliki daya tarik yang sama bahkan lebih besar. Lalu yang kedua ada faktor-faktornya seperti faktor biaya promosi yang tinggi, lalu kurangnya infrastruktur yang memadai dan masalah keamanan. Nah, di sini ada salah satu solusi yang dapat saya berikan, yaitu dengan adanya tantangan ini, kita perlu mengadakan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan industri pariwisata. Saya mohon maaf dan jika belum sempurna, saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama memperbaiki. Terima kasih, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, where that